Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kalian akan belajar bersama Bu Atin. Bu Atin berasal dari SDN Datinawong, Kecamatan Babat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama kelas 5, bab 5, Rasulullah idolaku, pembelajaran kelima, dengan materi pembelajaran kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa simak video berikut ini. Mari kita simak bersama kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menunjukkan sikap kejujuran dan ketekunan dalam beribadah sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. 2. Memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Al-Kisah, cerita ini bermula ketika Nabi Ilyas alaihi salam dikejar-kejar kaumnya karena hendak dibunuh. Hingga akhirnya Nabi Ilyas alaihi salam bertemu dengan Nabi Ilyasa alaihi salam dan bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa alaihi salam. Saat itu Nabi Ilyasa masih sangat belia, namun sudah menderita sakit keras. Hingga akhirnya Nabi Ilyas alaihi salam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat pertolongan Nabi Ilyas alaihi salam, akhirnya Nabi Ilyasa alaihi salam sembuh dari penyakitnya. Dan setelah peristiwa tersebut, Nabi Ilyas alaihi salam dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyasa selalu ikut kemanapun Nabi Ilyas berdakwah. Hingga akhirnya Nabi Ilyas pun wafat dan Nabi Ilyasa yang menggantikan kepemimpinan Nabi Ilyas alaihi salam menjadi nabi. Setelah Nabi Ilyasa menjadi nabi menggantikan Nabi Ilyas alaihi salam, keadaan kaumnya masih sama seperti dulu. Mereka tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beriman kepada Allah. Hingga pada suatu hari Nabi Ilyasa dan pengikutnya mendatangi suatu daerah dan penduduk daerah tersebut mengatakan bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon petunjuk. Setelah mendapat petunjuk, akhirnya Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak. Akhirnya, berkat mukjizat tersebut, mata air menjadi bersih dan dapat diminum. Berkat mukjizat tersebut, akhirnya Nabi Ilyasa diangkat menjadi raja. Selama menjadi raja, Nabi Ilyasa terkenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Tetapi walau banyak yang menentang dakwah Nabi Ilyasa, beliau tetap tidak berhenti berdakwah. Hingga tatkala usia Nabi Ilyasa sudah tua, ia memutuskan untuk mencari pengganti dirinya. Karena beliau tidak dianugerahi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Akhirnya beliau membuat sebuah sayembara. Sayembara itu berbunyi, barang siapa yang mampu berpuasa di siang hari, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan sebagai raja pengganti. Tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini kecuali seorang pemuda bernama Bashar. Oleh karena itu, dialah yang terpilih menjadi raja pengganti, menggantikan Nabi Ilyas alaihi salam. Saat menjadi raja, Bashar mendapat julukan sebagai Zulkifli, atau yang biasa kita kenal sebagai Nabi Zulkifli alaihi salam. Setelah mendapat raja pengganti, akhirnya Nabi Ilyas alaihi salam wafat. Nabi Ilyas alaihi salam wafat pada usia 90 tahun dan dimakamkan di kota Palestina. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah cerita kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Banyak yang bisa kita contoh dari perilaku dan kepemimpinan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang pertama, sabar. Nabi Ilyas selalu sabar dalam memimpin kaumnya. Beliau tidak pernah marah, apalagi mendoakan yang buruk terhadap kaumnya. Kedua, tidak mudah putus asa. Walaupun sempat ditentang oleh kaumnya, tetapi Nabi Ilyas alaihi salam selalu berdakwah dan terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tekun beribadah. Nabi Ilyas alaihi salam selalu beribadah kepada Allah dan selalu melibatkan Allah dalam segala hal. Semoga kita semua dapat mencontoh sikap dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih anak-anakku semua. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus belajar bersama kelas digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.